Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Qala aidan ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari mati kecil. Kata alim ulama, tidur adalah saudaranya mati. Kenapa saudara mati? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi malam teman, saudara, sanak famili, suami dan istrinya, anaknya masih bercanda, saling bercanda, senda gurau, tapi ketika subuh tidak dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah nyata. Ada di kampung saya seorang kepala sekolah. Dia hari Senin habis mimpin upacara, maka dia istirahat, habis zuhur tidur, habis makan, habis sholat zuhur tidur, tak bangun lagi. Allah Akbar. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Allah Ta'ala pada seorang hambanya ini apabila disibuk dengan kebaikan-kebaikan. Tanda cinta Allah Ta'ala pada seorang hamba disibukkan dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan daripada hati kita, Allah gerakkan daripada kaki kita untuk melangkah ke rumahnya Allah, untuk melakukan suatu perintah yang diwajibkan atas orang yang beriman, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat subuh sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan salat sunnah, jangankan salat wajibnya, hadirin yang muliakan Allah. Salat sunnahnya saja Nabi bersabda, ra'atul fajr minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar sebelum subuh lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Tapi hari ini kekuatan seorang hamba yang menjalankan perintah Allah bukan karena badannya sehat, bukan rumahnya di samping masjid, tapi Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman dalam dirinya sehingga dia mampu menjalankan semua perintah Allah. Seorang yang taat kepada Allah bukan karena dia banyak hartanya, bukan tinggi pangkatnya, tapi seorang yang mampu menjalankan perintah Allah Ta'ala, ada iman dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal sangat penting dalam kehidupan manusia, karena amal untuk mendatangkan pertolongan Allah dan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Saya pernah dengar seorang kiai, waktu saya gerak 40 hari di Malili, Ustaz Syafi'i, dibilang nanti di pada masyarakat nanti ada seorang pemuda, dia ditimbang amalnya tapi sama amal buruk dan kebaikannya. Maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat, suruh dia lebih baik, lebih berat amal kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah. Kalau sama kebaikan dan keburukan timbangannya, maka akan dilempar ke dalam nerakanya Allah. Maka ditanya, wahai pemuda, sekarang amalmu sudah ditimbang, tapi amal kebaikan dan keburukanmu sama beratnya. Maka harus kau cari amal kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah. Maka dia ingat dengan orang tuanya. Dia cari ibunya. Dia cari ibunya itu, keliling cari ibunya pada masyar. Akhirnya kata alim ulama ini 200 tahun dia ketemu dengan ibunya. Sehingga mereka saling menangis. Sehingga dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, sekarang amalku sudah ditimbang oleh Allah, tapi kebaikanku dan keburukan sama beratnya. Maka kata Allah, harus berat kebaikan, timbangan kebaikan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Kalau tidak amalan kebaikanku, maka aku akan dilempar ke dalam neraka, wahai ibu, kata seorang pemuda ini. Maka menteri itu, wahai ibu, sebagaimana peran seorang ibu ketika dunia hadir kepada Allah Ta'ala. Bagaimana seorang peran ibu mengandung seorang anaknya 9 bulan 10 hari, menderita, susah payah, 9 bulan tidak bisa tengkurap, tidur telentang terus seorang ibu ketika hamil. Bagaimana seorang ibu peran pada anaknya, anaknya sakit, bahkan ibunya berkata, ya Allah, aku rela turunkan sakit daripada anakku yang penting aku tidak sakit. Bahkan kita seorang ibu ditanya hendak melahirkan, wahai ibu, kau pilih. Kalau kau melahirkan dua yang akan satu yang akan selamat. Kalau bukan anakmu yang selamat, engkau akan meninggal. Atau sebaliknya, atau anakmu meninggal, kau akan selamat. Tapi peran seorang ibu pasti dia bilang, wahai dokter, lebih baik aku yang meninggal, yang penting anakku selamat. Ini peran seorang ibu, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersusah payah tengah malam, bagaimana seorang ibu, seorang anak menangis. Dia gendong anaknya dengan kasih sayang, rela tidak tidur malam-malam kalau anaknya rewel. Tapi ketika di pada masyar nanti seorang pemuda ini, wahai ibu, sekarang sudah timbal amalku. Aku minta amalmu, wahai ibu, setengah daripada amalmu. Apa kata ibunya? Wahai anakku, aku tidak bisa berikan amal kepada engkau, karena aku juga belum tahu apakah celaka, apakah selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, wahai ibu, berikan 3/4 amalmu supaya aku masuk surga, wahai ibu. Tidak bisa, kata ibunya, karena aku juga belum tentu, belum tahu apakah celaka, apakah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, wahai ibu, berikan amalmu sebesar biji zarah saja untuk mendapatkan amal kebaikan sehingga aku dimasukkan ke dalam surga. Apa kata ibunya? Wahai anakku, aku tidak bisa berikan amal kepada engkau walaupun hanya sebesar biji zarah, karena aku tidak tahu apakah celaka, apakah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, seorang peran ibu ketika dunia bagaimana anaknya. Bahkan anaknya pun tidak rela digigit seekor samut pun tidak rela. Tapi ketika di pada masyar, seorang ibu pun tidak memberikan amal kepada anaknya. Maka kata ibunya, wahai anakku, kau carilah bapakmu, siapa tahu bapakmu bisa beri amal kepada engkau. Maka ini seorang pemuda cari lagi bapaknya. Selama 200 tahun kata alim ulama, ketemulah dengan bapaknya. Maka mereka saling menangis. Wahai bapak, sekarang aku sudah ditimbang amalku, tapi sama amalku, sama beratnya keburukan dan kebaikan. Maka Allah SWT berfirman, harus berat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah. Wahai bapak, bagaimana kita semua kita tahu bagaimana peran seorang bapak ketika dunia. Seorang bapak ketika dunia, dia rela banting tulang-tulang dibanting, panas kepanasan, hujan-hujanan, bagaimana untuk menafkahi seorang istri dan anaknya. Bagaimana peran seorang bapak, dia rela hutang pun rela bagaimana anaknya bisa bahagia. Hutang pun rela bagi anaknya bisa sekolah, banting tulang siang malam, bahkan lembur kerja
bagi anaknya bisa sekolah. Tapi ketika di pada masyar nanti, ya, seorang anak minta amal kepada bapaknya. Wahai bapak, aku minta amalmu setengah daripada amalmu. Wahai anakku, aku tidak bisa berikan amal kepada engkau, karena aku juga belum tahu apakah selamat, apa celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, wahai bapak, aku berikan amal setengahmu lagi, 3/4 saja. Tidak bisa, kata bapaknya. Karena aku juga belum tahu ini apakah celaka, apakah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bapak, aku berikan amalmu sebesar biji zarah saja. Wahai anakku, aku tidak bisa berikan amal kepada engkau, karena aku tidak tahu apakah celaka, apakah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berpisah, pemuda seorang penangis di depan Allah. Bagaimana, kata mereka, sudah ada amalmu? Tidak, aku tidak punya amal, wahai Allah. Maka ini pemuda dilemparkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ini amal, Pak. Walaupun hanya penting amal, jangankan teman, guru, orang tua pun ketika daripada masyar tidak bisa memberikan amal kepada anaknya. Maka amal sangat penting dalam kehidupan kita untuk menjalankan semua perintah Allah Ta'ala, untuk datangkan amal dalam kehidupan kita. Dan ini Pak, orang kita ini, orang beriman ini, kata alim ulama, seperti raja. Seperti raja kehidupan kita dunia ini, orang beriman dan orang tidak beriman. Ada sebuah raja, maka diumumkan, siapa siap jadi raja 5 tahun. Kalau sudah jadi raja 5 tahun, maka dilemparkan di pulau dan di sana banyak binatang buas. Maka angkat tangan satu orang, saya siap jadi raja 5 tahun. Maka dia jadi raja ini, dia berpikir, saya ini 5 tahun jadi raja, akan dilemparkan di pulau dan dimakan binatang buas. Maka dia puaskan nafsunya memang. Dia pokoknya semua, dia perbanyak istrinya, perbanyak hartanya, semua dinikmati. Pokoknya dia puaskan nafsunya ketika jadi raja itu. Sampai 5 tahun, sudah puas semua, kirim ke pulau, mati dimakan binatang buas. Tawarkan lagi, siapa siap jadi raja? Tetap ada yang angkat tangan. Kalau kita mau jadi raja, harus dilempar ke pulau. Tak mau toh? Tetap ada angkat tangan lagi, saya siap jadi raja. Orang kedua ini orang pintar. Ketika dia jadi raja 1 tahun, 2 tahun, dia perintahkan seluruh prajuritnya pergi ke pulau tersebut dan bunuh seluruh binatang buas. Perintahkan seluruh bunuh binatang buas dan bangunkan istana di pulau itu. Bangunkan kolam renang, kebun mangga, kebun rambutan, semua buah-buah itu tanamkan di situ. Bangunkan kolam renang, pokoknya bangunkan istana di pulau itu. Dan setelah 1 tahun dia bertanya, bagaimana prajurit? Sudah selesai istanaku di pulau? Belum, raja. Dia penasaran, Pak. Sampai ke 4 tahun, belum sampai 5 tahun, dia ingin mengundurkan diri. Kenapa yang mengundurkan diri seorang raja yang kedua? Karena dia penasaran dengan istana yang dibangun oleh prajuritnya di pulau itu. Dia penasaran bagaimana kalau laporannya bahwa buah mangga di sana tuan besar-besar. Buah mangganya manis, rambutannya merah-merah, lengkengnya banyak, anggurnya banyak. Sehingga ini raja penasaran. Belum selesai 5 tahun ingin mengundurkan diri, dia ingin menempati istananya di pulau itu. Masya Allah. Maka selesai itu, dia pergi ke pulau itu dan menikmati semuanya, nikmati yang disediakan oleh prajuritnya. Begitu juga orang beriman tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, ketika dijadikan di dunia ini umurnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan semuanya, minum ballo, semua dia puaskan nafsunya bermaksiat kepada Allah. Sehingga dia tidak tahu kalau dia mati kubur menanti akan menyiksanya. Tidak tahu dengan azab Allah Ta'ala dalam kubur. Tidak tahu. Tapi orang beriman,
Ketika di dunia dia kekang hawa nafsunya, dia ibadah kepada Allah, menjalankan semua perintah, tinggalkan larangan Allah. Sampai belum dia sudah mati, rindu dengan kampung akhirat. Rindu dengan kampung akhirat. Belum Allah cabut nyawanya, dia dengan sungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah, sehingga belum mati dia sudah rindu dengan kematian. Rindu dengan kampung akhirat, sebagaimana Allah janjikan di surganya Allah Ta'ala. Ada sungai yang mengalir madu, bukan madu balok, ada yang balok, bukan balok dunia Pak. Kalau balok dunia mabuk. Ini kalau balok di akhirat, di surga, semakin banyak diminum, semakin nikmat rasanya. Allah siapkan bidadari. Itu bidadari, kata alim ulama, itu cantik, itu bidadari. Kalau lewat depan mata kita, 70 tahun tidak bisa berkedip mata kita. Kalau dia berludah di air laut, semua air laut akan jadi manis. Bagaimana kalau dia berludah di bibirmu? Allahu Akbar. Tuhan-Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan surga itu, satu pintu itu ada 70 kamar. Satu kamar 70 dipan dan 70 bidadari. Kalikan itu. Allah. Sehingga dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini makan madu? Ada saya dengar ceramah teman, itu di surga saking nikmatnya, dia terpentul saja di pintu surga, enak rasanya. Nah, pentol lagi tambah enak lagi. Belum menikmati yang lain, belum mati yang buah, belum. Baru nepentok kepalanya di dinding pintu surga, sudah enak rasanya. Bagaimana menikmati bidadari? Allahu Akbar. Maka orang beriman ini yakin dengan janji Allah. Ketika orang beriman janji dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah, belum Allah cabut nyawanya, tapi sudah rindu dengan kematian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Memang mujahadah orang beriman ketika dunia. Nah, kekang hawa nafsunya, bagaimana nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita terkesan dengan bidadari dunia. Tidak. Dibilang cantik, tapi kentutnya busuk. Allah. Tuhan Allah SWT, bagaimana ini? Maka itu orang beriman yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan sampai datang hari hanya, sehingga Allah Ta'ala tolong kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya Pak, kenapa kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh? Satu, kita tuntut dalam kehidupan kita pertolongan Allah dan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah tumbuh dalam kehidupan kita, dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan-kebaikan melakukan dia sampai kematian datang, disitulah datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah terbesar bukan pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, istri cantik, bukan. Tapi yang pertolongan terbesar dalam kehidupan seorang hamba ketika menjalankan perintah Allah, ketika lidah sudah mulai keluh, tangan sudah mulai lemas, disitulah datang pertolongan Allah. Allah akan bantu dia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan ini semua kita butuh usaha. Apa itu usaha? Memperbaiki iman dalam kehidupan kita, memperbaiki amal dalam kehidupan kita, sehingga iman kita diakui oleh Allah Ta'ala, amal kita diakui, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Maka itu alim ulama, masya ulama akhir zaman, cara untuk memperbaiki iman, menguasakan iman, maka kita alur banyak buat dakwah dan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kami buat program Pak, 3 hari di masjid Bapak ini, bukan hendak memperbaiki orang kampung ini, tidak. Biasa orang salah paham, apa itu jenggot-jenggot kah? Ngajar-ngajar orang kampung lagi. Apa itu orang kompor-kompor kah? Tidak. Kami ke sini sebagaimana motor rusak. Kalau motor rusak bawa ke toko baju, tidak mungkin. Tidak. Jadi kalau motor rusak bawa ke bengkel motor. Jadi kalau iman sakit, kira-kira bawa ke dokter gimana? Pergi ke dokter, kenapa Ki? Iman saya sakit. Kalau begitu saya juga sakit iman, kata dokter. Nah,
Maka untuk memperbaiki iman itu adalah di masjid. Pergi ke masjid rumahnya Allah, dapat turunnya rahmat, maka buat amal, melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika sedang melakukan kebaikan dan buat dakwah, itu akan iman akan meningkat dan akan mudah melakukan amal-amal soleh. Insyaallah di. Dan kami juga mewakili daripada jamaah kepada orang-orang tuaku yang ada di kampung ini, kami banyak-banyak berterima kasih karena telah menggunakan fasilitas seperti AC, seperti air dan karpet kami untuk ibadah dan sujud kepada Allah Ta'ala. Kami tidak bisa membalas semua itu dengan kekuatan dan ekonomi kami, tapi mudah-mudahan Allah balas dengan surganya Allah. Dan mudah-mudahan satu kampung ini semua beriman kepada Allah dan mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya dan mendatangkan jamaah dari sebanyak-banyaknya. Benar datang dari Ta'ala, karena ini telinga saya ini Pak dekat dengan lisan. Lisan ini dekat dengan hati, hati dekat dengan perbuatan. Sempurna majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.